Halo, kawan-kawan pecinta pertanian dan perkebunan. Selamat datang di channel EFBRK Official. Pada video kali ini, marilah kita membahas tentang pengolahan tanah dan lahan untuk pertanian. Pengolahan tanah adalah suatu cara memperbaiki struktur tanah dengan menggunakan alat seperti bajak, cangkul, atau baru yang ditarik dengan banyak sekali sumber tenaga, menyerupai tenaga insan, tenaga hewan, dan mesin pertanian traktor sehingga tanah menjadi gembur, lembek, aerasi, dan drainase. Tujuan utama dari pengolahan tanah adalah biar tanaman yang ditanam di tanah tersebut tumbuh dengan baik dan bisa berproduksi dengan maksimal sehingga perjuangan pertanian menjadi menguntungkan. Selain itu, masih ada beberapa hal dari pengolahan tanah itu sendiri. Pertama, menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Kedua, membunuh gulma dan tanaman yang tidak baik. Ketiga, menurunkan laju erosi. Keempat, meratakan tanah agar mudah petani dalam menanam. Kelima, agar tanah dan pupuk bisa menyatu dengan sempurna. Pengolahan lahan tanpa olah tanah merupakan sistem pengolahan tanah yang merupakan adopsi dari sistem perladangan dengan memasukkan konsep pertanian modern. Tanah dibiarkan tidak terganggu kecuali alur kecil atau lubang untuk penempatan benih atau bibit. Olah tanah minimum merupakan suatu pengolahan lahan yang dilakukan seperlunya saja, seminimal mungkin disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah. Pengolahan minimum bertujuan agar tanah tidak mengalami kejenuhan yang dapat menyebabkan tanah sakit dan untuk menjaga struktur tanah. Pengolahan lahan secara maksimal merupakan pengolahan lahan secara intensif yang dilakukan pada seluruh lahan yang akan ditanami. Ciri utama pengolahan lahan maksimal ini antara lain adalah membabat bersih, membakar atau menyingkirkan sisa tanaman atau gulma serta perakarannya dari areal penanaman. Dampak pengolahan yang positif, yaitu pertama, meregangkan tanah sehingga tercipta ruang dan pori-pori yang memungkinkan tanah mendapatkan aerasi udara. Kedua, membantu mencampuradukan residu tanaman, materi organik tanah, dan nutrisi menjadi lebih merata. Ketiga, membunuh gulma secara mekanis. Keempat, mengeringkan tanah sebelum penanaman benih. Hal ini merupakan dampak yang positif pada wilayah beriklim basah. Dampak dari pengolahan tanah. Yang pertama, mengeringkan tanah sebelum penanaman benih. Hal ini merupakan dampak yang negatif pada wilayah beriklim kering. Kedua, tanah akan kehilangan banyak nutrisi seperti nitrogen dan kemampuannya dalam menyimpan air. Ketiga, pembajakan mengurangi tingkat kohesi antar partikel tanah sehingga mempercepat erosi. Keempat, mengurangi jumlah organisme tanah bermanfaat seperti mikrob, cacing tanah, semut, dan sebagainya. Itulah beberapa hal yang bisa kita bahas dalam pengolahan tanah. Semoga bermanfaat. Jika kawan semua ada pendapat lain, silakan komen di bawah, ya.